Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam Pak Enza dan juga teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Bimo Aji Prayoga dari absen 8 kelas 10H. Di sini saya akan melakukan tugas pengayaan geografi mengenai saluran air yang ada di lingkungan sekitar saya. Selamat menyaksikan. Sebelum kegiatan dimulai, mari kita lihat terlebih dahulu kondisi saluran airnya. Terlihat masih terdapat sampah-sampah yang menumpuk di beberapa bagian saluran. Jika dibiarkan, tumpukan sampah ini dapat menghambat aliran air dan menyebabkan berbagai masalah lingkungan. Karena itulah, kegiatan kerja bakti sangat penting untuk dilakukan. Kami terlebih dahulu mempersiapkan berbagai peralatan yang dibutuhkan. Alat yang digunakan antara lain yaitu sapu lidi, cangkul, sekop, pengki, dan juga alat-alat lainnya. Dengan adanya persiapan yang baik, diharapkan proses pembersihan dapat berjalan lebih efektif dan aman. Di sini, saya sedang membersihkan saluran air yang cukup penuh akan sampah. Saya menggunakan sapu lidi untuk membawa sampah-sampah tersebut ke bagian tempat yang sudah disiapkan. Nah, teman-teman, inilah yang saya maksud tadi. Tempat inilah yang akan menampung sampah sementara waktu. Lalu, sampah-sampah ini nantinya akan dibawa ke tempat yang semestinya. Diperlukan tenaga yang cukup kuat untuk mendorong aliran ini. Untuk membersihkan saluran air dan juga lingkungan sekitarnya, saya ditemani oleh kedua orang tua saya. Terlihat di sini saya sedang membersihkan saluran airnya dan ayah saya sedang mencabut-cabut tanaman liar yang menutupi masuknya air ke dalam saluran. Tanaman-tanaman liar ini dicabut karena sudah cukup besar dan tinggi. Ketika hujan deras, air tidak dapat mengalir masuk ke dalam saluran dan menyebabkan genangan-genangan banjir. Oleh karena itu, tanaman ini perlu rutin untuk dicabut. Setelah tanaman-tanaman liarnya dicabut oleh ayah saya dengan menggunakan sekop, maka tugas saya adalah membersihkan sisa-sisa dari bekas pencabutannya. Saya menggunakan sapu lidi dan pengki untuk membersihkannya. Wow, cukup banyak juga ya teman-teman. Kegiatan ini menunjukkan betapa pentingnya perawatan saluran air secara rutin agar tidak terjadi penyumbatan yang dapat menimbulkan genangan maupun banjir nantinya. Nah, hai teman-teman, di sini saya masih melanjutkan proses pembersihan dari tanaman-tanaman liar yang ada. Dilanjut lagi oleh saya dengan proses pembersihan dari sisa-sisa pencabutan tanaman liar yang ada. Keberadaan tanaman-tanaman liar ini yang tidak terawat dapat menjadi tempat bersarangnya serangga dan hewan kecil yang berpotensi mengganggu kesehatan maupun juga kenyamanan warga sekitar.
Meskipun kegiatan ini terlihat sederhana, kegiatan ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kebersihan dan juga kelancaran drainase di lingkungan sekitar kita. Karena saya sudah cukup lelah ketika pengerjaannya, saya mencoba untuk keliling-keliling sebentar, melihat sudah sejauh apa proses yang kami kerjakan. Ternyata, kerjasama yang baik dapat membantu menciptakan suasana yang lebih semangat dan juga menyenangkan. Next, saya mengulangi dan memastikan lagi terhadap tanaman-tanaman liar yang masih ada agar dapat dibersihkan kembali. Setelah seluruh tanaman liar berhasil dibersihkan, area sekitar saluran air terlihat jauh lebih rapi dan juga terbuka. Aliran air menjadi lebih lancar karena tidak lagi terhalang oleh rumput maupun semak yang tumbuh berlebihan. Tanaman-tanaman liar yang sudah dipotong kemudian dikumpulkan di satu tempat agar tidak kembali masuk ke dalam saluran air dan menyebabkan penyumbatan. Dari kegiatan ini, kami dapat melihat secara langsung perubahan kondisi lingkungan sebelum dan juga sesudah dilakukannya pembersihan. Area yang sebelumnya terlihat kurang terawat kini menjadi lebih bersih, rapi, dan nyaman untuk dipandang. Saluran air yang tadinya tertutup oleh tanaman liar dan sampah kini dapat berfungsi dengan lebih baik karena aliran air menjadi lebih lancar. Perubahan ini menunjukkan bahwa kepedulian dan kerjasama masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kebersihan lingkungan. Apabila saluran air dalam kondisi bersih dan terawat, aliran air dapat mengalir dengan lancar sehingga risiko terjadinya genangan dan banjir dapat diminimalkan. Sebaliknya, apabila saluran air dipenuhi sampah, lumpur, ataupun tanaman liar, aliran air akan terhambat dan dapat menimbulkan berbagai permasalahan bagi lingkungan sekitar. Nilai kebersamaan inilah yang menjadi salah satu manfaat penting dari kegiatan kerja bakti. Karena selain menghasilkan lingkungan yang lebih baik, kegiatan ini juga memperkuat rasa persaudaraan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat yang ada. Melalui kegiatan ini, kami juga belajar bahwa menjaga lingkungan bukanlah tugas yang hanya dilakukan ketika ada masalah saja, tetapi merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan secara terus-menerus. Nah, teman-teman, tidak terasa kegiatan gotong royong membersihkan saluran air bersama telah selesai dilaksanakan. Dari kegiatan hari ini, kita dapat melihat bahwa menjaga kebersihan lingkungan membutuhkan kerjasama, kepedulian, dan kesadaran dari seluruh masyarakat. Berkat semangat gotong royong yang ditunjukkan, saluran air yang sebelumnya dipenuhi oleh sampah, tanaman liar, dan berbagai hambatan yang lainnya kini menjadi lebih bersih, rapi, dan mampu mengalirkan air dengan lebih lancar. Hasil yang kita lihat hari ini merupakan bukti kerjasama untuk tujuan yang baik. Perubahan positif dapat terwujud dengan nyata.
Ini adalah kondisi saluran air sebelum kerja bakti dilaksanakan. Terlihat berbagai sampah yang masih menumpuk di daerah aliran saluran air. Dan inilah kondisi saluran air setelah kerja bakti dilaksanakan. Sampah-sampah yang menumpuk tadi sudah hilang dan aliran menjadi lebih lancar. Akhirnya, seluruh rangkaian kegiatan pembersihan saluran air pada hari ini telah selesai dilaksanakan. Dari awal hingga akhir kegiatan, banyak hal yang dapat dipelajari dan dirasakan secara langsung. Apa yang awalnya tampak sebagai pekerjaan sederhana, ternyata memberikan dampak besar bagi lingkungan sekitar. Saluran air yang sebelumnya dipenuhi oleh sampah, endapan tanah, serta tanaman liar, kini terlihat jauh lebih bersih, rapi, dan mampu mengalirkan air dengan lebih baik. Perubahan ini menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan dapat menghasilkan manfaat yang nyata yang dirasakan bersama. Nilai yang tercermin dalam kegiatan ini menjadi hal yang sangat berharga dan patut untuk terus dipertahankan. Terima kasih dan sampai jumpa pada kegiatan berikutnya. Mari bersama-sama menjaga lingkungan karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan secara konsisten. Sekian video vlog dari saya mengenai saluran air yang ada di lingkungan sekitar saya. Terima kasih yang telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada salah kata dalam pengucapan ataupun juga perbuatan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.